I got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, hold fast, hold down, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Suhan Neonatus yang beranggotakan saya Asyifatisha dengan nomor 44. Saya Juwita Manjirian Warahma dengan nomor 79. Saya Sulsira Tuanisa dengan nomor 72. Saya Hafidah Sekarang dengan nomor 60. Di sini kami akan melakukan screening mengenai manajemen terpadu balita sakit. Silakan tonton video kami. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Iya, sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Sulaherti. Oh baik, Ibu Sulaherti. Perkenalkan ya Ibu, kami ini mahasiswa kebidanan dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Jadi mohon izin, di sini kami ini akan melakukan pemeriksaan atau screening balita sakit. Jadi pemeriksaan screening ini dilakukan untuk anak usia di bawah 5 tahun. Kebetulan anak Ibu usianya di bawah 5 tahun ya Bu. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini itu untuk mendeteksi dini penyebab utama dari sakit anak ibu. Jadi kami ini mendapatkan informasi terkait bahwa anak ibu ini sakit itu dari Posyandu, Lorong Z, RT 03, RW 001, Koja, Jakarta Timur ya Bu. Terkait hal tersebut, apakah ibu bersedia untuk anak ibu dilakukan screening pemeriksaan balita sakit? Ya, baik. Jika ibu bersedia, kami boleh untuk meminta identitas ibu dan anak terlebih dahulu. Saya izin menanyakan ya Bu, untuk tanggal kunjungannya hari ini ya Bu, tanggal 29 September 2023. Untuk alamat rumah ibu di Lorong Z Timur nomor 32, RT 003, RW 001 Koja. Iya, Jakarta Utara ya Bu. Untuk NIK-nya Ibu boleh NIK-nya 3172 0322 0817 0012. Baik, untuk nama anak Ibu Azril Azril Fakrila Rosen. Oke, baik, laki-laki ya Ibu. Untuk jenis kelaminnya, nama Ibu tadi Ibu Sulaherti. Dan untuk umur anaknya Ibu 4 tahun 7 bulan. Oke, baik Ibu, 4 tahun 7 bulan ya Bu. Untuk keluhan anak Ibu, ini sakitnya apa Ibu? Batuk, pilek, tidak nafsu makan. Oke, berarti keluhannya itu batuk, pilek, terus tidak nafsu makan juga ya Bu. Kebetulan di daerah sini tuh bukan termasuk daerah yang endemis malaria ya Bu? Iya, bukan. Iya, bukan. Oke, baik Ibu, ini kunjungan yang pertama ya Bu. Oke, baik, terima kasih Bu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kepada adik Azrielnya. Nanti juga kita sedikit bertanya-tanya terkait dengan yang dialami atau keluhannya selama beberapa hari ini ya Bu. Ya. Mohon maaf Ibu, untuk terakhir pemeriksaan tinggi badan itu kapan ya Bu? 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu ya Bu. Untuk tinggi badannya berapa Bu? 114. 114, baik. Dia yuk timbang dulu yuk. Ini berat ya. Sudah 18 kilo ya beratnya. Sekarang ukur minyak kepalanya dulu ya. satu ya. Sekarang kita cek lingkar benangnya. Udah 14 ya lilanya. Sekarang kita cek dulu ya suhunya. Udah diangkat. Sini kamu cekit mikirnya. Nggak apa-apa, diangkat dulu ya. Cekit. Sampai bunyi. Sekalian aku cek nafasnya. Suhunya 36,2 ya, normal.
Untuk nafasnya 24 kali per menit normal juga. Baik Ibu, sekarang saya izin untuk memeriksa tanda bahaya pada anak Ibu dulu ya Bu. Iya. Nah, selama sakit ini, apakah anak Ibu ini tidak bisa minum atau masih bisa minum? Masih bisa minum. Baik, masih bisa minum ya Bu. Iya. Lalu apakah selama sakit batuk pilek dan tidak nafsu makan ini suka memuntahkan makanan yang sudah diberikan? Tidak. Baik, tidak ya Bu. Lalu apakah saat sakit batuk pilek dan tidak nafsu makan ini ada demam yang sampai menyebabkan kejang gitu Bu pada anak Ibu? Tidak ya Bu. Nah sekarang kakak cek dulu ya pernapasannya normal atau tidak ya. Coba dibuka. Yes aja. Sebentar nafas. Lagi tarik nafas. Lagi tarik nafas lagi. Lagi tarik nafas lagi. Tarik nafas. Ya, sudah ya. Coba ditutup. Coba nafas biasa. Ya bagus ya tarikan dinding dadanya. Terus juga nafasnya normal, nggak ada nafas di cuping hidung ya. Terus kamu juga sirkulasinya bagus, nggak pucat. Coba lihat. Ya udah bagus semuanya. Ya Ibu, anaknya ini batuk ya Bu tadi keluhannya. Udah batuk berapa lama Ibu batuknya? 7 hari. Oh sudah 7 hari. Terus suka merasa sesak nggak Ibu sama batuk? Enggak. Enggak. Oke ya udah. Ibu, apakah anak ibu diare? Tidak. Apakah anak ibu demam? Tidak. Lalu, apakah anak ibu mempunyai masalah telinga? Iya. Oh iya. Lalu, apakah anak ibu sering mengeluh nyeri telinga? Tidak. Apakah anak ibu sering merasa telinganya penuh? Iya. Ibu, apakah anak ibu telinganya keluar cairan atau nanah? Tidak. Tidak. Ibu, kan anak ibu merasa telinganya penuh. Nah itu, anak ibu mengeluhnya seperti apa, Bu? Bindeng. Oh, karena lagi pilek ya? Bu? Nah dia telinganya sakit nggak? Nggak. Pilek ya tapi ya? Kayak ada air-airnya gitu nggak rasanya? Iya. Aku cek dulu ya. Boleh telinga yang satunya? Aku cek dulu. Nggak ada benjolan, terus nggak ada cairan juga. Nggak ada cairan nanah. Telinganya bersih juga ya. Coba aku cek yang satunya. Ya, maaf. Bersih, terus nggak ada cairan nanah, nggak ada benjolan juga ya. Di telinga yang satunya coba aku raba. Sakit nggak kalau dipegang? Enggak. Nyeri? Sakit gitu? Enggak apa-apa ya kalau dipegang ya? Yang satunya sakit? Enggak. Sama sekali nggak sakit? Oke, bagus. Sekarang kakak periksa dulu ya tangannya. Oke, tangannya nggak pucat. Coba gimana? Kukunya bersih. Teksturnya juga baik. Kakak periksa dulu matanya. Banyak ke atas nggak? Nggak gitu, nggak ke atas nggak? Nggak pucat ya ibu, jadi anak ibu nggak anemia. Ibu untuk tes HIV itu ibu pernah melakukan atau belum? Belum. Kalau untuk status imunisasinya lengkap atau enggak? Lengkap. Boleh saya lihat kebaikannya nggak? Saya pinjam ya ibu. Untuk kemarin ibu pas di pushupnya dapat vitamin A nggak ya? Dapat ya. Untuk masalah kekeluhan lain ada nggak? Enggak. Nggak ada ya. Oke, baik Ibu. Tadi kan kita sudah melakukan pemeriksaan screening terhadap anak Ibu, screening berita sakit. Selanjutnya ini saya akan memberikan hasilnya, menjelaskan kepada Ibu terkait hasil pemeriksaan screening anak Ibu. Jadi yang pertama untuk tanda bahayanya ini stabil Ibu, jadi nggak perlu tindakan apa-apa. Dan untuk batuknya ya Bu, tadi kan keluhannya batuk, ini batuknya itu masuk ke batuk bukan pneumonia. Nah, karena batuknya ini batuk biasa, batuk ringan, untuk pengobatannya ini bisa anak ibu bisa diberikan kecap manis, terus kecap manis atau madu itu dicampur dengan air dan jeruk nipis ya Bu. Itu tujuannya untuk meredakan dari tenggorokannya, terus juga meredakan batuknya itu sendiri. Jadi tidak perlu diberikan obatan
yang secara farmakologi itu tidak perlu, cukup diberikan yang itu aja Bu, yang alami aja gitu ya Bu. Terus untuk kunjungan ulang itu 5 hari, dan kalau seandainya ada gejala-gejala yang terlihat seperti lebih parah dari sebelumnya, seperti batuk pilek disertai sesak nafas, terus juga nanti disertai dengan demam, Ibu harus cepat-cepat segera kembali, meskipun itu sebelum 5 hari ya Bu, harus cepat kembali ke sini. Terus juga untuk telinganya, tadi kan keluhan dari telinga itu, telinganya terasa penuh ya Bu, terasa penuh seperti bindeng. Terus ini normal ya Bu, karena tadi kan anaknya pilek, jadinya dua telinganya itu sedikit terasa penuh atau bindeng. Terus untuk pemeriksaan status gizi pertumbuhan anak Ibu ini gizinya baik, terus juga gizinya baik. Ini bisa kita lihat ya Bu, dari badannya garis ini, maksudnya kategorinya anak Ibu normal, gizinya baik ya Bu. Iya. Terus juga untuk karena gizinya baik, ini perlu pemantauan juga Ibu supaya nanti ke depannya tetap baik, tetap normal. Cara pemantauannya ini, yang pertama gizinya sendiri, makanannya per hari itu harus diperhatikan. Terus juga untuk pemantauannya itu perlu dilakukan tiap bulan, seperti pemantauan berat badan, tinggi badan, seperti itu Ibu. Terus untuk tanda-tanda stunting, Ibu sebenarnya sudah tahu apa itu stunting? Iya. Jadi saya sedikit jelaskan terlebih dahulu ya Bu. Jadi stunting itu dimana anak Ibu semisal usianya 5 tahun, terus punya teman yang usianya 5 tahun, tapi anak Ibu ini tubuhnya lebih pendek dari anak yang temannya itu punya tubuh yang lebih tinggi. Jadi kan anak Ibu ini bisa dibilang stunting karena tubuhnya itu tidak tinggi badannya dengan umur ini tidak sama seperti anak-anak lain yang punya tubuhnya normal gitu ya Bu. Nah, untuk anak Ibu ini tidak stunting, normal, dan untuk supaya menjaga anak Ibu ini tetap tetap normal, itu tentu setiap bulan perlu dilakukan pemantauan pertumbuhan seperti tadi Bu. Pertumbuhannya harus diperhatikan, gizinya juga diperhatikan, yang namanya berat badannya, tinggi badannya itu harus diukur setiap bulan untuk supaya kita tahu ada perkembangan ya Bu. Terus untuk anemianya tadi anak Ibu tidak anemia juga ya Bu. Udah tadi untuk vaksinnya lengkap ya Bu, bagus. Dan tadi Ibu tidak ada masalah atau hal lain, nggak ada. Oke, baik. Ini untuk kunjungan ulang itu 5 hari ya Bu. Jadi 5 hari Ibu bisa kesini lagi, datang, kita nanti evaluasi lagi. Terus juga kalau seandainya ada gejala yang terlihat seperti parah, Ibu harus cepat segera. Tadi seperti kalau misalkan ada batuknya makin parah, pileknya makin parah, terus disertai demam juga, Ibu bisa langsung segera ya Bu. Terus ada sesak nafas gitu, harus segera. Oke, baik Ibu. Tadi kunjungannya berapa hari Bu? 5 hari ya Bu. 5 hari Ibu datang ke sini. Kalau misalkan tadi ada apa? Anaknya ada sesak nafas, terus demam. Ya, Ibu harus cepat segera ke sini ya Bu. Oke, baik. Terima kasih guys. Seperti itu aja sih Bu. Baik Ibu, terima kasih. Kami dari mahasiswi Bidanan Polres Jakarta Selatan kelas 1, Ibu sudah bersedia banget untuk dilakukan screening atau pemeriksaan balita sakit ya Bu. Pada anak Ibu, dimana kan tujuan pemeriksaan screening balita sakit ini itu untuk mendeteksi dini ya Bu, penyebab utama dari penyakit anak Ibu. Tadi keluhannya batuk, pilek, terus nggak nafsu makan ya Bu. Jadi tadi dari hasilnya sih normal aja Bu. Terus juga batuknya itu bukan batuk yang mencurahkan ke pneumonia, jadi aman, tadi normal semua ya Bu untuk kunjungan lagi. Oke, kasih banyak ya Bu semuanya. Terima kasih ya Bu. Sekian video screening MTBS dari Kombu kami. Kalau lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.